Bishem Adonai Harahaman Harahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi di channel Mu'alaf Center Ayah Sofia. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang pakar kristologi dan salah satu budayawan Indonesia yang biasanya disapa sebagai Gus Bedik. Tema kita kali ini yakni akan membahas tentang bagaimana sakralnya kedudukan seorang wanita atau hubungan antara wanita dan seorang pria dalam agama Yahudi. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjutnya itu seperti apa, Gus? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, sorry saya agak batuk-batuk, tapi yang jelas sehat kok. Cuman kemarin gara-gara makan snack ya, jadi agak batuk. Begini, tentang hubungan wanita dan pria ya, memang dalam agama-agama samawi itu ya, Yahudi, kemudian Nasrani dan Islam itu diatur sedemikian rupa gitu. Setelah Mila Abraham kemudian ke Yahudi, yaitu lewat Kanjeng Nabi Musa, itu justru sangat ketat sekali bahwa seorang wanita atau seorang perempuan, ya, nggak tahu mana yang paling tepat, wanita atau perempuan, itu benar-benar harus menjaga kesucian dirinya, ya, sehingga kesucian itu hanya dapat dilepas ketika harus dipersembahkan oleh seorang pria yang telah menjadi suaminya, begitu. itu ketatnya sampai sebegitunya ketatnya. Kalau kita dibaca di surat apa nih saya baca di Perjanjian Lama ya, itu nampak sekali gini, dijelaskan di sini ya. Ini tentang di Ulangan 22 itu tentang hukum perkawinan. Ini sangat panjang nih, tapi aku baca satu-satu. Sebelumnya begini dulu. Kita kadang-kadang kebingungan atau tidak tahu sebetulnya apa sih bedanya antara gadis dan perawan. Itu apa? Gadis itu apa? Perawan itu apa? Apakah perawan mesti gadis? Apakah gadis mesti perawan? Itu kan kita sebenarnya, itu kan kita kadang-kadang masyarakat ini rancu juga. Gitu. Parameter dikatakan gadis itu apa? Parameter dikatakan perawan itu apa? Karena ketiga agama samawi itu memegang peranan untuk menjaga atau memerintahkan kesakralan dalam bidang itu. Jadi gini, kalau ini dalam dunia modern ya, kalau dulu nggak tahu bagaimana aplikasinya. Kalau di dunia kita sekarang, zaman era kita sekarang, itu gampangnya aku menjelaskan begini. Keperawanan itu parameternya medis, gitu. Jadi selama dalam penelitian medis selaput darahnya itu tidak robek, karena robekannya juga nanti bisa beda-beda ya. Dari apa yang pernah aku baca dari kedokteran tuh, robek karena berhubungan badan, robek karena kecelakaan, robek karena ini itu beda-beda. Jadi bisa dilihat.
selama keperawanan selaput darah itu tidak robek, maka dia disebut perawan gitu. Jadi parameternya medis. Sementara kalau gadis itu parameternya sosial. Artinya selama dia belum menikah, ya dia gadis. Gitu. Jadi beda. Tapi kan ada gadis yang masih perawan. Misalkan begitu dia sudah menikah, meskipun dia belum melakukan hubungan badan ya dengan suaminya, tiba-tiba karena sesuatu, mungkin suaminya berangkat perang atau gampangnya gitu ya, terus gugur, tentunya statusnya kan si wanita ini janda kan, sudah tidak gadis, tapi dia masih perawan, ya kan? Yeah. Masih perawan karena belum sempat mengadakan hubungan badan. Tapi sebaliknya, ada seorang perempuan, dia kuliah atau apalah, atau pegawai kantor, dia belum menikah, artinya secara sosial dia belum tercatat ya di KUA atau di apa kan gitu ya biasanya. Tapi dia sudah melakukan hubungan badan, berarti kan dia sudah tidak perawan, meskipun dia belum menikah. Tapi dia masih gadis. Iya, masih gadis. Iya kan? Gambaran ini paham aku, karena fenomena ini kadang-kadang orang nggak bisa bedakan gitu loh. Jadi, tapi dalam hubungan kehidupan manusia yang berbudaya dengan agama itu terjadi dua gadis dan perawan ini harus menyatu. Gitu. Kalau dia gadis maka dia harus perawan. Gitu loh. Paham di sini? Iya, paham. Kayak jadi benar-benar suci gitu, menjaga kesucian. Oke, sekarang aku itu latar belakang ceritanya ya. Sekarang aku baca ke kitab sucinya. Jadi gini, hukum perkawinan itu di Ulangan 22. Aku baca pertama. Di ayat 13 begini. Apabila seorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya. Maksudnya seorang laki-laki ya. Setelah mengambil istri, setelah menikah, terus dia jadi benci terhadap istrinya itu. Menuduhnya kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri artinya ini bahasa metafor ya. Jadi harus paham. Mana tadi dia? Tetapi ketika ku hampiri, tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Oke. Nanti kalau mau tanya tanda keperawanan itu apa, nanti aku jelaskan ya. Iya. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Sadis kan? Di pintu gerbang ini, pintu gerbang kota. Artinya setiap publik harus tahu bahwa anaknya itu benar-benar perawan. Tandanya itu harus ditaruh. Mungkin begitu pintu gerbang masuk ditempelkan gitu. Ya. Oke, selanjutnya aku bacakan tadi dari mana tadi. Dan ayah si gadis ya haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya, lalu ia menjadi membenci kepadanya. Dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Nah, ini bapaknya ya, menunjukkan. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Lihat itu. Jadi kain bukti keperawanan itu harus dibentangkan. Sampai sini aku gambarkan dulu, karena kalau baca teksnya kadang-kadang kalian nggak paham. Gini loh. Seorang laki-laki menikah, setelah malam mengadakan hubungan suami istri. Ternyata laki-laki itu tidak mendapatkan tanda keperawanan kepada si istri.
dia gugat, gampangnya gitu ya, Ya. gugat kepada mertuanya. Mertuanya nggak mau, mertuanya memberikan tanda, oh enggak, ini anakku masih perawan gitu loh. Dan itu diberikan tua-tua kota di depan pintu gerbang sebagai bukti bahwa anaknya masih perawan. Oke. Maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu, menghajar dia, mendenda dia 100 sikal perak dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis. Karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya selama hidupnya, tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Nah, artinya begini, setelah bapaknya, mertuanya si laki itu bisa membuktikan, lo ini lo anakku perawan, gitu. Maka si laki-laki itu harus dihajar, harusnya dihukum dan didenda ya, berapa sikal nih tadi? 100 sikal perak ya, memberikan perak itu kepada ayah si gadis, mertuanya maksudnya ya, dan anaknya itu harus tetap menjadi istrinya. Gitu. Ketat banget kan? Gitu loh. Oke. Tapi sebaliknya, tetapi jika tuduhan itu benar, artinya benar-benar memang ternyata tidak perawan ya, dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, ditarik keluar rumah, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati. Coba, sampai mati kan? Dilempari batu kan? Dirajam. Kalau Islam namanya Rajam. rajam. Berarti hukum ini tetap terjaga itu. Karena hukum ini yang bikin Allah, bukan manusia. Sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu di tengah-tengahmu. Itu sampai ayat ke-21. Berikutnya banyak macam-macam perzinahan. Kita ambil ini aja. Jadi gini. Intinya bahwa di dalam Yahudi, wanita itu benar-benar sakral dan dia dijaga gitu loh. Sampai-sampai kalau ternyata si perempuan tidak bisa menyuguhkan kesucian terhadap suaminya seperti yang dia tadi, akhirnya menuntut kan. Nah, dan itu diumumkan di depan, di gerbang kota. Artinya orang satu kota itu mengerti. Tetapi sebaliknya, apabila tuduhan itu tidak benar, dihajar dan didenda. Jadi dua-duanya saling ada konsekuensi. Jangan main-main dengan kesakralan ini. Jadi tidak boleh saling, yang laki tidak boleh menipu yang perempuan tidak boleh menipu yang suaminya itu ya. Jadi sakral seperti itu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, dulu itu budaya bangsa Israel itu bagaimana ya cara mereka membuktikan keperawanan itu ya. Terlepas dari medis ya, medis bukan domain aku. Memang ada katanya medis itu perempuan itu kadang-kadang ya mungkin dari 1000 berapa itu aku nggak tahu lah, mungkin dari 1010 atau dari 1005 atau dari 1000 perempuan satu itu ya. Itu meskipun melakukan hubungan intim itu himen, itu selaput darah nggak pecah gitu. Memang aku pernah baca begitu artikel gitu. Tapi terlepas dari itu begini, dalam budaya Israel yang Yahudi, jadi Israel dan Yahudi itu stereotip mereka sebagai bangsa, sebagai agama. Israel itu ya Yahudi ya Israel gitu ya. Ketika malam pertama itu, maaf, di pantatnya yang perempuan itu dikasih kain secukup seginilah, kira-kira 2 gini lah ya. Ini ya. Itu ditaruh di pantatnya yang perempuan. Nah, nanti setelah mereka berhubungan, di sini itu dilihat ada bercak darah keperawanan nggak? Sampai sebegitunya. Kalau misalkan tidak ada, yang laki nuntut. Sampai aturannya jelimet tadi itu. Tapi si laki nggak boleh sembarangan menuduh. Kalau misalkan ternyata si perempuan masih suci dituduh tidak suci, diserang balik yang laki sampai didenda 100 saikal tadi itu, sampai dihajar tadi itu. Berarti itu yang maksudnya tanda yang diumumkan ke para ulama tadi. Betul. Bukan ulama.
di depan gerbang kota kepada kota. kepada ya tentunya ulama-ulama kota ya. Iya, ulama-ulama tua-tua kota. kota ya itu. Orang-orang kota. Orang-orang kota. Tapi tentunya kan bukan hanya para tua-tua kota aja, semua orang akan menjadi orang. lihat. Itu kan mempermalukan keluarga. Keluarga itu sebagai anak gadis dia juga malu, sebagai orang tua juga malu, sebagai adik kakak, seluruh keluarga menjadi malu. Bayangkan hanya dari sebuah kesalahan, kesembronoan seperti itu. Jadi intinya kesucian tuh benar-benar sakral. Wanita itu dihormati dan dijaga. Tetapi kan kita juga harus tahu bahwa kadang-kadang jangan nyalahkan wanita saja. Laki-laki juga kurang ajar kan banyak. Jadi berimbang lah gitu. Berimbang di sini. Tetapi kenapa yang sepertinya kok ayatnya sepertinya yang dituntut yang perempuan ya? Ya karena kan secara antropologis budaya laki-laki itu nggak mau sama mau banyak yang mau kan. Sekarang kan tinggal yang dimaui, tinggal si perempuannya. Kalau perempuannya nggak mau kan mesti nggak jadi. Iya. Ya jadi maka itu kenapa sepertinya objek bidikannya ke perempuannya, tapi sebetulnya sama-sama harus saling menjaga. Artinya nanti syariat-syariat ini itu juga sampai ke Nasrani ya. Sampai ke Nasrani, sampai juga nanti ke Islam. Oh iya, mau tanya Gus, kan di jagat maya kan sekarang lagi heboh masalah Yesus itu sebenarnya menikah apa enggak? Oh ya. Begini, nanti itu akan kita jelaskan di season kedua. Oh ya. Tentunya ini akan menjadi tentang kesakralan kesucian wanita itu akan menjadi dasar untuk kita melihat apakah Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu menikah atau tidak. Itu nanti bisa kita lihat di diskusi kita di seri berikutnya, seri kedua. Saya kira ini cukup dulu ya. Cukup ya. Gitu, Oke, sekian bincang-bincang kita dengan Gus Meti. Terima kasih sebelumnya. Saksikan terus channel YouTube Mualaf Center Aya Sofia untuk melihat updatean video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.